kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita lah, maka kita sebagai hambanya wajib bersyukur. Dan pada hari ini salah satu kesempatan, salah satu nikmat yang terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah menggerakkan hati kita. Allah memilih kita dari ribuan, mungkin ratus ribuan jamaah yang ada di Samarinda ini, perempuan yang ada di Samarinda ini, juga pendengar yang ada di Samarinda ini, yang mau dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri dan mendengarkan yang mana insya Allah adalah ilmu yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh yang hari ini insya Allah akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan khususnya para jamaah yang berada di Masjid Raya Darussalam. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita membutuhkan syafaat beliau, dan karena beliaulah kita mengenal agama Islam sampai saat ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita atau mendengarkannya kita majlis ilmu dan majlis zikir dan majlis qiraatul Quran, bahkan mungkin ada yang sempat memasukkan celengan, masukkan uang di dalam celengan. Kalau memasukkan celengan berarti celengan dimasukkan ya. Ini memasukkan uang ke dalam celengan dan sumbangannya itu merupakan adalah amal saleh yang kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran atas amal saleh yang telah kita lakukan. Yakin nggak? Ya, harus yakin. Dalilnya apa? Ada di dalam Al-Quran. Man 'amila shalihan min dzikrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka balasannya apa? Akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tetapi para pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang kita lakukan di dalam hidup ini ternyata itu bukan hanya memiliki dampak pada kita yang mengerjakan, tapi ada efek atau ada manfaatnya bagi anak atau keturunan atau keluarga kita kelak, atau harta yang kita miliki. Di dalam Al-Quran kita mungkin pernah mendengar cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Pernah ya? Pernah mendengar tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pada saat itu belajar kepada Nabi Khidir, dan pada pertemuan yang pertama atau pada saat pembelajaran, Nabi Musa melihat Nabi Khidir alaihissalam yang menghancurkan kapal yang dulunya bagus, dihancurkan oleh Nabi Khidir. Ingat ya? Terus ingat. Kemudian kejadian yang kedua, ada anak kecil, ya, kemudian dia tiba-tiba diwafatkan, dimatikan. Nah, dan pada peristiwa yang ketiga ini yang menunjukkan bahwa amal soleh kita itu menjaga harta dan keluarga kita serta anak keturunan kita, bahkan walaupun kita sudah tiada. Jadi pada cerita yang ketiga ini bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika memasuki satu kota, melihatlah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ada rumah yang mau roboh. Kalau kita melihat dari kejadian pertama, kedua, maka terlihat bahwa wah, ini kapal bagus diroboh, dihancurkan. Anak hidup ya dimatikan kan. Berarti kalau mau roboh ya dirobohkan. Tapi kenyataannya tidak.
Rumah tersebut didirikan kembali oleh Nabi Khidir. Di dalam Al-Quran disebutkan wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ada satu rumah yang di dalamnya ada dua orang anak yatim. Kemudian rumah tersebut hampir roboh, ya kan? Wa kana tahtahu kanzun lahum, dan di bawah rumah tersebut ada harta simpanan bagi dua orang anak yatim ini. Siapa yang nyimpan? Orang tuanya. Kemudian kenapa Nabi Khidir alaihissalam kembali menegakkan? Karena ingin anak itu mendiami atau hidup atau tinggal bertempat tinggal di rumah tersebut sampai dia masa dewasanya. Supaya apa? Supaya ketika dia masa dewasanya, harta karun atau harta yang disimpan oleh orang tua tersebut dapat diambil oleh dua anak yatim piatu tersebut. Dan ini dikatakan di dalam surah tersebut rahmatan min Allah, adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana abuhum salih. Dan bapaknya adalah orang yang saleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa, juga bahwa amal soleh yang kita lakukan sepanjang hayat kita itu pasti akan memberikan dampak atau akan menjaga anak kita, keturunan kita, harta kita, walaupun kita sudah tidak ada lagi. Jadi oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, baik itu yang bersifatnya ibadah makhluk berupa sholat, puasa, kan berzikir, baca Quran, maupun yang sifatnya adalah sifat sosial. Karena mungkin kita merasakan di dalam hidup ini, kok saya ini kalau sholat biasa aja, yang wajibnya aja saya kerjakan. Tapi kok kalau urusan anteng gitu ya, enak urusan. Padahal baca Quran seminggu aja, alhamdulillah baca satu lembar. Kadang-kadang juga lupa, banyak kerjaan misalkan. Tapi kalau urusan saya anteng, mungkin itu karena orang tua kita, baik itu bapak atau mama kita, dia mengerjakan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anaknya atau memudahkan keturunannya di dalam pekerjaannya. Ini ditegaskan oleh Ibnu Abbas, bahwa kata Ibnu Abbas ayat tersebut jelas mengatakan bahwa amal soleh menjaga anak, menjaga keturunan dan keluarganya walaupun dia sudah tidak ada. Baik. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini ya, jam 10 insyaallah. Jadi ada arba'atun. Jadi temanya ini adalah 4 hal baik yang terbaik. 4 hal baik yang terbaik. Yang pertama arba'atun hasanatin. Ada 4 kebaikan. Walakin arba'atun minha, akan tetapi 4 kebaikan tersebut ahsan, menjadi yang terbaik. Jadi 4 perkara baik, tapi dia bisa menjadi yang terbaik. Jadi dia itu adalah the best, dia itu adalah good, tapi menjadi the best of the best gitu ya. Baik. Apa perkara tersebut? Nah, ini perkara tersebut disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ya. Di sana ada 4 perkara baik yang bisa menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijal. Laki-laki itu pemalu atau memiliki sifat malu itu adalah baik. Walakinnahu minal mar'ah ahsan. Akan tetapi sifat malu jika dimiliki oleh perempuan itu adalah yang terbaik. Laki-laki punya sifat malu baik, tapi kalau perempuan itu adalah yang terbaik. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau kita melihat bahwa hidup kita ini
Memiliki rasa malu itu adalah sebuah keharusan. Kenapa dikatakan keharusan? Ya, supaya nggak malu-maluin. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada rasa malu, mengerjakan suatu perkara dosa atau kesalahan, ya wes, biasa aja. Misalkan tidak sholat, ya biasa aja. Kenapa? Nggak malu. Tidak mau belajar, ya udah biasa aja, nggak malu. Karena urat malunya sudah putus. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu dikatakan mahkotanya perempuan itu adalah malu. Jadi kalau ada perempuan yang nggak malu, ya berarti dia sudah hilang mahkotanya. Bahkan kita melihat mungkin para hadirin dan hadirat ya, para mustama'in. Ini kita mengetahui sekarang banyaknya ya Allah dari aplikasi-aplikasi kan di sosial media, Instagram, apalagi yang isinya ya Allah joget-joget lah, apalah, seolah-olah tidak ada rasa malunya lagi. Bahkan ada juga permainan mungkin kita melihat ya kayak permainan joget-joget lah mungkin ya. Mungkin kita bisa menemukan dia di mall atau di mana-mana kan. Ini adalah sebuah perkara yang bisa kita rasakan ya bobroknya pada saat ini, rusaknya saat ini. Bahkan naudzubillah min dzalik ya, berpacaran itu juga dianggap sesuatu yang biasa. Warnanya sudah hilang. Maka perempuan itu harus memiliki rasa malu yang melebihi sifatnya atau malunya daripada laki-laki. Kalau laki-laki misalkan nih terbuka tangannya sedikit, malu ya. Kalau laki-laki nggak biasa terbuka kan, terbuka bajunya sedikit, malu. Tapi ketika perempuan terbuka sudah sedikit, sangat malu dia kan. Tapi makanya di beberapa, kalau kita melihat anak-anak pondok pesantren yang bisa nyantren itu kan, kenapa mereka memakai pakaian yang bisa katakan pakaian peci, pakai sarung gitu kan banyak nih kalau laki-laki kan. Kalau perempuan dia masya Allah bajunya kan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya mereka tidak mau kalau tiba-tiba mereka memakai peci, mereka memakai sarung atau kita berpakaian muslimah, kita masih mengerjakan maksiat, malu dengan diri sendiri, malu dengan pakaian kita. Bahkan para sufi ini sangat malu ketika mereka meminta dengan Allah Subhanahu wa taala saja malu. Kata mereka seolah-olah ketika aku meminta kepada Allah, aku tuh kayak menganggap ya, kayaknya Allah tuh enggak ada yang kurang diberikan oleh Allah kepada diri. Padahal sejatinya Allah itu menurut kalangan sufi, apapun yang diberikan hambanya, apapun yang diminta hambanya, selama hambanya itu taat, cukup sudah. Allahul kafi rabbuna al-kafi. Allah Maha mencukupkan. Allah yang mencukupkan kita apa-apa, segala apa adanya. Ya sampai misalkan ya udah aku malu, aku dengan Allah Subhanahu wa taala malu, tapi dengan tetangga pun enggak malu misalkan ya. Akhirnya menceritakan apa-apa dan itu haruslah kita tutup. Malu adalah mahkotanya perempuan. Bahkan sifat, kan ini menunjukkan bahwa ada sifat-sifat yang bagus bagi perempuan tetapi tidak bagus bagi laki-laki. Ada. Satu, bakhil. Bakhil itu apa bakhil? Bakhil itu artinya kedekut, kata orang Melayu. Kedekut itu apa? Kikir ya, apik ya. Jadi kalau perempuan itu kalau dia bakhil bagus, atau bahasanya tuh dia kalau dia
tidak boros itu bagus. Karena dia tidak akan menyusahkan suaminya, tidak banyak tuntutan. Tapi kalau si suami bakhil, nggak mau ngasih istrinya, wah itu masalah. Nah, jadi si suami itu jangan berbakhil sama istrinya, ya kan? Tetapi istrinya itu dia tidak boleh terlalu apa? Terlalu boros, artinya dia bakhil, dia bisa mengelola uang suami. Oke. Jadi ada perbedaan ya, tapi jangan dulu sampai kepada suhun. Suhun itu tahu suhun ya? Suhun itu punya duit banyak, pelit mau makan aja yo. Males kalau duitnya, numpang ke rumah teman, ada teman makan, di mana undangan hari ini aku? Kalau dia ada nih. Untuk diri sendiri, baju nggak mau beli, nunggunya dikasih orang aja, itu suhun keterlaluan itu. Bahkan kan ada di dalam Al-Quran bahwa disebutkan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia diberi kesusahan dia berkeluh kesah, mengeluh aja. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia diberi satu kenikmatan dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Kalau kita tadabburi ayat tersebut, ya, kita pikirkan, kita tadabburi bahwa hal ini menunjukkan kalau orang salat berarti dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengharapkan yang paling tinggi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya orang pikir dia tidak mau yang dia miliki berkurang, ya kan? Apa yang sudah dia dapat, kalau bisa tuh banyakin, gak ada titik ya bahasanya. Jangan sampai berkurang, kan? Nah, maka orang yang sholat ketika dia mengerjakan amal ibadah atau amal solehnya, maka dia harus bersifat pikir bagaimana amal soleh yang dia punyai atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai berkurang. Karena kan kalau kita sholat kemudian tiba-tiba menggibah orang, ya pahala sholatnya hilang. Atau tiba-tiba misalkan kita bersedekah, nah, habis itu udah menyambati orang, habis itu lagi menyariki orang, mobil motor atau mobil kesenggol dikit, hamuknya minta ampun ya selama waktu. Ya, akhirnya apa? Mengurangi pahala. Apalagi menonton yang kada-kada misalkan. Yang kada-kada itu kadang-kadang yang sepatutnya tidak dilihat tapi dilihat, itu pun juga juga mengurangi daripada pahala. Makanya kan disebutkan ada satu nyanyian mungkin yang untuk kita supaya kita menjaga mata kita, menjaga penglihatan kita. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan kau benci, ya kan? Jaga mata jangan melihat, karena bisa mengumpulkan pahala kita, bisa menghilangkan ujung-ujung kita sudah ya Allah sembahyang, sedekah, sudah menghilang tiba-tiba hilang, rugi kita kan. Jadi mata, telinga, lisan itu sebenarnya adalah aset atau modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki pun itu adalah aset. Kalau kita baik mengelola modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira munpian ya kan? Munkipian nih. Ini karena pasar kan. Ada yang memberi modal, nah ikan apa dirumi duit 50 juta,
berusaha, ikan usaha, bagus kita mengelolanya, sukses kita mengelolanya, kira-kira yang memberi modal ini menambahkan lagi, menambah kan? Nah, itulah yang dilakukan oleh, itulah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya untuk betul-betul mengelola apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Baik. Kemudian bagi perempuan lagi itu adalah al-kibru, sombong. Oh, sombong. Oh, sombong itu gak bagus ya. Tapi perempuan itu bagus sombong. Sombongnya misalkan ada jalan sendiri, ada yang menegur laki-laki nggak jelas, misalkan kan, kemana nih? Iya saya mau ke sana. Udah sombong. Jangan terlalu diladeni ya, karena mungkin akan menunjukkan fitnah. Karena ya seadanya saja. Sombongnya misalkan suami nggak ada di rumah, ada tamu, ada teman kan sebenarnya di dalam Islam ketika suami tidak ada di rumah jangan dibukakan pintu kan, jangan disuruh masuk. Kalau kita lihat, sombong amat katanya. Sombong amat katanya. Nah, kalau misalkan kita lihat, saya sudah tamu-tamu jauh tapi nggak diizinin masuk, ya itu dianggap orang sombong banget kan. Sudah punya rumah, tamu nggak diizinin masuk. Padahal kan itu kan salah satu cara kita bagaimana kita mengindahkan atau menghindari daripada fitnah kan, supaya kita terhindar daripada fitnah. Sombong perempuan itu ya sebenarnya ya sombong, tapi kalau sesama perempuan ya jangan, sombong nih saya punya emas sekian, jangan juga. Saya ini beli mukena mahal loh, cuma 900.000 misalkan kan, jangan juga sama-sama kayak gitu ya. Ya ada sifat-sifat sombong yang memang pada tempatnya. Kemudian harus ada rasa takut. Ya, khususnya paling tidak adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih, dan khususnya untuk perempuan jadi harus memiliki rasa takut khususnya dengan suaminya. Jangan sampai udah karena saya nggak takut lagi, nggak ada suami, lagi itu hilang rasa takutnya, dan itu malah membawa kepada kedurhakaan. Baik. Jadi tadi yang pertama adalah sesuatu yang baik kemudian bisa menjadi yang terbaik. Yang pertama adalah al-haya'u. Itu adalah rasa malu, ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah al-adlu. Sifat adil. Sifat adil itu bagus. Adil terhadap anak bagus. Ya kan? Adil memperlakukan lagi orang di kantor misalkan, ya bagus. Tetapi yang lebih bagus itu adalah walakinnahu minal umara'i ahsan. Tetapi kalau kita menjadi pemimpin atau pemimpin itu ketika dia bersifat adil, maka itu menjadi hal yang terbaik. Pemimpin yang nggak adil, yang rusak siapa? Masyarakatnya. Terus yang namanya adil berarti harus sama semuanya dong. Ya, tidak juga seperti itu. Yang adil kalau dikatakan sama, ya semuanya sama-sama memiliki hak. Tapi kalau adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan mizan atau ada timbangannya. Ya, misalkan ada anak kuliah dikasih 20.000, ya kan? Tapi anak SD sama juga 20.000, ya nggak fair kan? Nah, jadi yang misalkan anak SD ya karena dia juga diantar, misalkan dikasih bekal, ya kasih secukupnya. Kalau misalkan sama-sama ya itu tidak. Tapi yang intinya sama-sama dapat uang saku kan ya. Tapi kalau satunya dapat satunya enggak, ya itu fix nggak adil. Nah seperti itu ya, sama-sama dapat uang saku. Oke, baik.
Jadi kalau umara itu adil, insya Allah masyarakatnya itu akan sejahtera. Bahkan kita pernah melihat kan, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, saking adilnya dia, atau saking dia ini ya takut dengan suatu perkara atau dia salah dalam memutuskan apa-apa, ya kan. Sering dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari perkara-perkara yang membuat ketika dia ingin menjadi pemimpin, perkara tersebut yang nanti yang akan mempersulitkan dia di yaumul kiamat. Bahkan kan pernah anaknya mau datang ke kantornya, ruangan dia, ditanya oleh beliau, yang kamu mau bicarakan ini urusan apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Katanya urusan pribadi, maka dimatikan oleh beliau lampunya. Karena lampu ini adalah lampu negara. Lampu luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan ada pemimpin-pemimpin seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi sifat adil. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang baik tapi bisa menjadi yang terbaik, ya kan? Itu adalah wa taubatu minasyaikhi hasanatun. Bertaubat ketika kita sudah tua. Itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Ingat umur sudah, ya Allah, sudah tua sudah kita nih kan. Ya kalau orang tua tuh mudah-mudahan panjang umur, ya kan, panjang umur dalam kekuatan amin ya rabbal alamin. Jadi wa taubatu minasyaikhi hasanatun, bertaubat pada waktu tua itu adalah baik, walakinnaha minasyababi ahsan. Akan tetapi bertaubatnya kita ketika kita pada masa muda itu adalah lebih baik. Karena tadi kalau orang muda kan kalau kita lihat skala umurnya ya udah mungkin hidupnya akan panjang lagi. Jadi kalau dia bertaubat itu adalah sesuatu yang sangat baik atau ahsan, yang terbaik. Kalau sudah tua, bentar lagi mungkin ya mudah-mudahan kan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita berbicara tentang husnul khatimah itu, Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, memang yang paling tidak adalah kita mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Itu yang paling tidak. Tapi husnul khatimah yang kita inginkan itu adalah kita mati dalam mengucapkan syahadat atau kalimat Allah, dan juga mati dalam keadaan yang baik dan waktu yang terbaik. Gimana itu? Keadaan yang baik ketika anak-anak kita ngumpul, itu keadaan yang terbaik. Tempat yang baik, jangan sampai kita meninggalnya ya betul lah mengucap la ilaha illallah kan. Tiba-tiba kita misalkan pas ke hutan atau apa, nggak ada orang satu pun, ya kan? Maka tempat yang terbaik misalkan berada di masjid atau di rumah yang ketika orang banyak menyaksikan dan anak-anak kita khususnya juga hadir. Jadi berdoalah husnul khotimah itu bisa mengucapkan kalimat yang baik dalam tempat yang terbaik dan dalam keadaan yang terbaik. Khususnya jangan sampai masih ada utang. Nah, ini apalagi kalau ada anak muda, jangan sampai ada Shopee Pay Later. Nah, atau ada pinjaman online, jangan sampai ada. Karena kalau kita mati meninggalkan itu, maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mati dalam keadaan meninggalkan, na'udzubillah min dzalik. Dan ketika masih muda, ini kalau ada anak-anaknya nanti ya, ketika ada berbuat kesalahan atau apa nanti, atau ada menantunya atau siapapun itu yang masih muda, ketika dia bertaubat, maka bertaubat pada masa muda itu adalah sesuatu yang terbaik.
Ini biasanya muda, pada masa muda itu merasa hidupnya masih panjang, masih ada, oh ya udah saya bisa berapa namanya, bisa aja senang-senang sekarang, nanti pas tua baru saya taubat kan. Nah, itu yang terjadi. Ini auzubillah. Maka ketika dia sudah dalam keadaan apa namanya, sudah dalam keadaan mudanya, kemudian dia sadar, maka kemudian dia bertobat. Karena memang segala sesuatu itu, atau semua umat muslim ini, kalau kita mengetahui sesuai dengan disebutkan bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap orang pasti atau ada memiliki kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang mau bertobat. Oh iya Ustaz, si ini betul tetangga saya kemarin dia buat salah, dia itu namanya apa? Mau kacap apa? Kesalahan orang ya diucapin lagi kan? Kesalahan orang ya bahasanya apa? Di-share gitu ya. Di-share, di apa namanya ya, diumumkan, atau dibagikan ke orang-orang lain. Nah, itu adalah sesuatu pun yang tidak baik. Bahkan dikatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita biasa membaca manakib awliya Allah, Syekh Saman Al-Madani, sering kita dengarkan, ada bacaan yang biasa dikatakan oleh beliau, kalau ingin mendapat derajat wali kutub, baca 4 kali setelah salat subuh dan 4 kali setelah salat asar, tanpa diselingi apa? Perkataan-perkataan dunia. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali baca. Atau itu ada di dalam manakib Syekh Saman disebutkan. Jadi artinya Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah aib umat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tambahkanlah kekurangan umat sayyidina Muhammad. 4 kali kata dia baca setelah subuh dan salat. Kalau kita mentadabburi lagi, memikirkan lebih dalam, kok bisa baca doa ini bisa menjadi wali kutub? Ternyata mungkin bisa kita tadabbur bahwa ketika seseorang mengamalkan doa ini di pagi hari, mengamalkan doa ini di pagi hari, kemudian dia membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat sayyidina Muhammad, maka secara tidak langsung ketika ada orang yang salah dengan dia sudah memaafkan. Ketika ada orang salah, mungkin ya teman lah di mana, di pasar, tetangga atau keluarga juga kan, ada berbuat salah, berarti dia memaafkan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat sayyidina Muhammad. Masa kita meminta Allah untuk mengampuni umat Muhammad, tetapi orang yang memiliki kesalahan yang enggak kita ampuni kan, yang kita maafkan, ya itu berarti ya kita meminta doa tanpa ada tindakan ya bahasanya. Kemudian Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah atau kasih sayangilah umat sayyidina Muhammad. Berarti kalau kita pagi membaca itu, maka kita akan
berkasih sayang, tidak marah kepada orang. Ketika misalkan ada tiba-tiba ada orang nyelip di motor, naik motor nih mau ke majelis, ada yang nyelip, nggak ngamuk kita kan, oh kamu nggak apa-apa ya duluan misalkan kan. Atau ada keserempet, oh nggak apa-apa, yang penting mobilku bisa aja diku, yang penting kamu selamat. Masya Allah, itu adalah kita merahmati umat Sayyidina Muhammad. Ketika ada yang nggak makan, misalkan nih ada tetangga yang nggak punya uang atau apa kan, kita kasih makanan, itu adalah rahmat. Jadi berarti secara tidak langsung doa itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf dan orang yang pemurah. Kemudian Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Sayyidina Muhammad. Tutupi, jangan dikisah-kisahkan. Jangan menggibah-gibah masal gitu ya. Karena saya nggak gibah Ustaz, saya nggak ngomong, tapi saya cuma tulis aja, sama aja. Saya nggak menggibah, saya cuma nulis aja, sama aja. Tapi mengomongi sesuatu kejelekan daripada seseorang, maka hendaklah kita tutupi. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala kan pasti semua orang itu ada aibnya ya. Mungkin kita punya aib kesalahan, mungkin misalkan ada anak yang dulu dia durhaka sama orang tuanya, dia tutupin, orang lihatnya di luar baik-baik aja kan, tapi ternyata dia di rumah misalkan pemarah nih, atau tiba-tiba misalkan, atau orang ini ya terlihat dia ya pemurah di luar, tapi ternyata sama keluarganya dia kikir, nggak mau ngasih, adiknya mau minta nggak dikasih misalkan kan. Nampaknya dia adalah orang yang baik, tetapi dia memiliki aib, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kerahimannya dan maha rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tutupi. Kenapa tujuannya Allah menutupi? Adalah supaya kita sadar bahwa sebenarnya ini adalah peluang kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada disebutkan bahwa man satara ghufira. Barang siapa yang ditutupi maka dia diampuni. Jadi ampuni ketika kita secara serta-merta kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan, kita bertaubat atau kita mengharap kepada Allah semoga perkara yang jelek ini tidak terjadi lagi. Atau nanti dikisahkan, iya loh aku semalam guys, ini mengisahkan namanya itu mengungkapkan aib. Ya baik, itu artinya adalah taubat. Taubat paling tidak sehari baca astagfirullah 100 kali. Kemudian baca sholawat 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali. Pagi sama sore. Baca doa tadi, insya Allah hidup berkah dan membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Yang kemudian perkara yang keempat adalah wal judu minal aghniya. Dermawannya orang kaya itu bagus, ya kan? Orang kaya yang dermawan bagus. Tapi tapi disebutkan apa? Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Akan tetapi orang fakir ketika dia dermawan itu lebih bagus. Kita nggak kaya banget, biasa aja. Alhamdulillah kalau untuk makan sehari cukup misalkan kan. Tetapi kita dermawan, kita punya makanan misalkan roti. Ya roti ini sebenarnya bisa kita makan nih kan untuk satu hari. Tapi kita kasihkan dengan orang bagi dua misalkan kan, ya bagus. Itu yang dia bernamakan ihsan. Karena disebutkan bahwa dalam suatu hadis kan disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. La hasada illa fisnatain, tidak ada kebencian kecuali kepada dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar. Seorang yang diberikan oleh Allah kepadanya Quran, tetapi setiap malam dia membaca Quran, dia menghafal Quran, dia mengamalkan Quran,
maka kita boleh iri samanya. Irinya bukan gimana supaya dia nggak baca Quran lagi, tapi bagaimana kita bisa seperti dia. Dan di hadis ini nih, hadis yang sambungan hadisnya, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta. Coba indahnya hadis ini adalah dia tidak menyebutkan rajulun atahullahu malan katsira. Hadis ini cuma menunjukkan bahwa seseorang yang diberikan kepadanya harta. Berarti kan sedikit aja kan, namanya harta apa? Udah harta, misalkan bisi apa namanya, ya, bisi duit 200 itu harta, ya kan? Kemudian wa huwa yaqumu bihi ana alaihi wa huwa yunfiquhu, dan dia menafkahkan harta tersebut ana alaihi wa ana an-nahar, dan dia nafkahkan harta tersebut siang dan malam. Gimana caranya? Dia nafkahkan misalkan hartanya kepada orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ini akhirnya dia bisa makan, karena kita kasih makan dia belajarnya bagus, kemudian akhirnya ingatannya kuat. Itu adalah amal jariah sebenarnya yang telah kita berikan. Contohnya nih, hari ini ada yang ngasih air, ya kan? Kemudian air ini diminum oleh ibu-ibu yang ada di sini. Karena ibu ini awalnya ngantuk, misalkan ya, minum air nggak ngantuk kan? Akhirnya apa yang disampaikan oleh pemateri atau ustadz yang menyampaikannya, paham ibu nih kan, diamalkan oleh beliau apa yang disampaikan, itu amal jariah bagi yang memberikan ilmu. Kita nggak sadar bahwa itu loh sedikit saja ini amal jariah luar biasa. Baik, jadi tadi 4 perkara baik, maka dia bisa menjadi yang terbaik. Yang satu adalah al-haya, yang kedua adalah adil, dan yang ketiga itu adalah taubat, dan yang keempat itu adalah bersedekah. Bagi orang kaya itu dia baik, tapi bagi orang yang fakir itu adalah yang terbaik. Ternyata ada lagi 4 perkara yang dia itu buruk, tetapi lebih bisa menjadi yang terburuk. Waduh, na'udzubillahi min dzalik. Apa? Adzanbu minasyar qabihun. Jadi melakukan dosanya atau melakukan dosa orang yang lebih muda, orang yang pada masa mudanya melakukan dosa itu buruk. Tetapi ketika kita sudah tua masih berdosa, masih melakukan dosa, itu lebih buruk. Ya, kira agak cepat aja. Kemudian yang kedua yang buruk ini adalah wal istighalu bid dunya, dan menyibukkan diri kita dengan dunia, minal jahil, dari orang yang bodoh, itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau orang bodoh, misalkan orang nggak tahu apa-apa nih, dia melakukan perkara yang dia sibuk dengan dunia aja diurus, itu ada perkara yang jelek, tidak bagus. Tapi kalau orang yang alim, dia masih mengerjakan yang maksiat atau sudah tahu ini yang salah, itu adalah akbah, sangat buruk atau sangat jelek. Oh, kalau kayak gitu saya nggak mau jadi orang alim, jadi orang jahil aja ya. Nggak boleh juga seperti itu kan. Waktu tuntutannya adalah kita harus menjadi orang yang alim dan mampu mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Karena disebutkan bahwa man izdada ilman wa lam yazdad huda fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa muhdan. Maka tanda seseorang tersebut bertambah ilmunya, maka dia akan bertambah kejuhutannya dengan dunia. Kalau dia tidak bertambah kejuhutannya dengan dunia, atau dia tidak bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu yang dimilikinya tersebut tidak membawa kepada keberkahan di dalam hidupnya, tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, sesuatu yang jelek kemudian bisa menjadi yang terjelek, itu adalah nungguin ya. Itu adalah malasnya orang di dalam bertaat atau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia secara umum ini malas beribadah kepada Allah,
itu ada sesuatu yang jelek. Wa minal ulama, tetapi ketika ulama yang dia malas di dalam taat kepada Allah dan malas daripada menuntut rahmatnya Allah, itu adalah sangat-sangat jelek atau sangat-sangat buruk. Dan yang terakhir, kalau orang sombong itu adalah orang yang kaya, bagus nggak? Nggak bagus kan, jelek. Tetapi kalau seandainya orang fuqara sudah miskin tapi sombong, itu yang sangat tidak baik. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Oleh karena itu, para pemirsa dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang pemalu di dalam mengerjakan maksiat, dan kita bisa selalu menghadirkan di dalam amal-amal soleh kita niat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan hanya ketika memberi, tetapi ikhlas tersebut kita jaga sampai kita mati. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang jelek dan kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan doa arwah dulu. Baik, kita mulai dengan Al-Fatihah. Karena kebetulan pada hari ini ada dari rekan kerja kami yang ibunya meninggal. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika ada yang sakit ya daripada keluarga, para pendengar dan para jamaah ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Suminar binti Samin. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأجدادنا ولجداتنا وأخواتنا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا، وأوصل وبلغ ما قرأنا من الآيات القرآن الكريم وما لنا من قول لا إله إلا الله، وسبحنا من كلمة سبحان الله يا الله يا الله آمنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أفواههم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا يا رب، اقض حاجاتنا ويسر أمورنا على الخير وعلى الرضا وعلى طاعتك. أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Di seberang sudah
08 juga ada. 813 4779 47